Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Twinkling Watermelon, ketika menyusuri kehidupan masa lalu. Menceritakan tentang Eun-gil yang memiliki bakat alami dalam bermusik, khususnya bermain gitar. Walaupun dia lahir dari keluarga Children of Deaf Adult, akhirnya Eun-gil diam-diam pun bergabung di sebuah grup band tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun, ayahnya kemudian mengetahuinya hingga marah pada Eun-gil. Dia pun harus mengubur mimpinya kembali. Tanpa terduga dia tiba-tiba pergi ke masa lalu, tepatnya pada 1995. Di mana saat itu kedua orang tua Eun-gil masih menjadi anak SMA, Lee Chen dan juga Yoo Cheung-ah. Tidak hanya bertemu dengan orang tuanya di masa SMA, Eun-gil juga bertemu Cho Se-kyung. Se-kyung dikenal dengan sebutan Dewi Cello di sekolah tersebut. Kira-kira apa yang membuat Eun-gil pergi ke masa lalu ya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika anak laki-laki bernama Eun-gil pergi bermain dengan kakak laki-lakinya yang tuli dan bisu. Kedua orang tuanya pun demikian dan hanya dia yang bisa mendengar serta berbicara. Eun-gil tumbuh menjadi anak baik berkat didikan orang tuanya yang hebat, dan dia menjadi satu-satunya orang yang bisa menghubungkan keluarganya dengan dunia luar. Tidak mudah hidup dalam keheningan, tapi keluarga Eun-gil selalu berusaha dan pantang menyerah untuk menjalani kerasnya kehidupan. Hingga suatu ketika, setelah melihat kejadian yang hampir mencelakai kakaknya karena tidak bisa mendengar, Eun-gil bertanya kepada ayahnya, jika semua anggota keluarganya dalam bahaya, siapa yang akan dia selamatkan terlebih dahulu? Dengan bahasa isyarat, ayahnya menjawab bahwa dia akan menyelamatkan Eun-gil karena dia bisa berbicara dan meminta pertolongan kepada orang lain untuk membantu keluarganya. Jawaban memilukan itu membuat Eun-gil merasa bahwa keberadaannya sangat penting dan menganggap dirinya sebagai tulang punggung kedua dalam keluarga. Eun-gil selalu berhati-hati dalam bertindak karena dia tidak mau menyeret orang tuanya ke dalam masalah. Bahkan ketika dia mendapat perlakuan tidak baik dari teman-temannya, dia mencari cara lain untuk mengatasinya sendiri. Di tengah semua upayanya untuk hidup mandiri, Eun-gil menemukan jati dirinya melalui musik setelah tidak sengaja bertemu dengan kakek tua pemilik toko musik Viva. Kakek baik hati itu dengan sukarela membantu Eun-gil belajar gitar, sampai dia bisa menguasai alat musik tersebut. Hingga suatu ketika, kakek Viva menantang Eun-gil untuk membuat riff gitar dari musik misterius yang belum rampung. Dan jika hasilnya memuaskan, dia berjanji akan menyerahkan salah satu gitarnya yang melegenda kepada Eun-gil. Dengan penuh semangat, Eun-gil menerima tantangan tersebut. Namun, dia tidak sempat menunjukkan hasilnya kepada kakek Viva, yang pada akhirnya meninggal dunia karena penyakit jantung. Eun-gil merasa sangat kehilangan. Dia menangis di depan toko musik Viva ketika putri dan cucu kakek itu datang untuk berkabung. Kesibukan Eun-gil dalam bermusik hampir mencelakai keselamatan kakaknya yang terjebak dalam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, Eun-gil merasa bersalah dan dia kehilangan semangatnya untuk bermain musik. Bertahun-tahun kemudian, setelah duduk di bangku kelas 2 SMA, Eun-gil melanjutkan hidupnya sebagai remaja biasa sambil berusaha mewujudkan harapan kedua orang tuanya. Dia sangat pintar dan punya segudang prestasi di sekolah. Sementara kakaknya sangat hebat dalam taekwondo dan akan masuk tim nasional. Keluarganya kini bisa hidup lebih baik berkat bisnis ayam goreng yang mereka rintis bersama, dan semuanya hidup dalam kebahagiaan. Ayah Eun-gil sangat bersyukur telah dikaruniai dua putra yang hebat, dan karena itu orang-orang tidak lagi meremehkannya. Sebagai anak yang berbakti, Eun-gil berusaha memenuhi harapan ayahnya yang ingin dia sukses menjadi seorang dokter. Namun, di samping itu Eun-gil ternyata belum bisa meninggalkan minatnya terhadap musik. Dia menyewa loker umum untuk menyimpan perlengkapan gitarnya. Dia juga sering tampil di jalanan untuk menghibur banyak orang sebagai anonim yang menyembunyikan identitasnya.
Tidak butuh waktu lama bagi Eungyul untuk menjadi populer. Dia menerima tawaran salah satu band indie yang dikenal sebagai Spy9. Tampil di atas panggung menggunakan masker menjadi daya tarik tersendiri di antara penggemar bandnya. Di saat Spy9 mulai dikenal banyak orang dan punya kesempatan untuk membesarkan nama mereka, Eungyul justru dilema ketika dihadapkan dengan situasi yang mengharuskannya memilih antara keluarga atau bandnya. Dia tidak mau kesibukannya dalam musik membahayakan keluarganya seperti dulu, dan memilih untuk berhenti. Di tengah kegelisahannya, Eungyul pergi ke alamat toko musik FIFA, yang sekarang telah dibangun menjadi rumah megah, untuk mengenang kembali masa lalu saat belajar gitar. Saat itu, dia bertemu seorang wanita bernama Seogyeong, yang ternyata adalah putri dari kakek FIFA. Dia pergi ke Amerika saat kelas 2 SMA, dan kembali ke Korea bersama putrinya setelah mendengar kematian sang ayah. Seogyeong tidak pernah menyangka bahwa Eungyul adalah anak laki-laki yang pernah dia lihat saat bergabung di toko musik ayahnya. Ternyata sebelum kakek FIFA meninggal, dia sudah menuliskan wasiat untuk menyerahkan salah satu gitarnya kepada Eungyul, dan Seogyeong berusaha memenuhi harapan terakhirnya dengan menjaga gitar itu sebaik mungkin. Sampai akhirnya dia bisa menyerahkannya kepada Eungyul pada pertemuan tidak terduga ini. Eungyul menangis setelah mendengar wasiat kakek FIFA yang pada akhirnya mengakui kehebatannya dalam bermain gitar. Wasiat itu secara tidak langsung memberikan jawaban kepada Eungyul bahwa dia masih bisa membanggakan orang tuanya melalui musik. Eungyul mengikuti kata hatinya untuk bergabung lagi dengan Spy9. Masalah lain muncul ketika salah satu anggota band jatuh sakit. Dia berusaha membantunya dengan membelikan obat-obatan, tetapi ini disalahartikan oleh seseorang yang tidak menyukai keluarga Eungyul. Dalam pikirannya, Eungyul bergaul dengan para berandal dan mengonsumsi obat terlarang, sehingga dia melaporkan penemuan itu pada orang tuanya. Ayah Eungyul yang mengetahui kabar ini sangat kecewa dan dia segera menemui putranya setelah manggung di salah satu kafe. Dia menuntut penjelasan dan bertanya kenapa Eungyul tidak bercerita lebih awal mengenai perasaannya terhadap musik. Eungyul menjelaskan bahwa dia takut akan ditentang jika menceritakan semua ini kepadanya. Ayahnya menegaskan bahwa meskipun dia akan menentang, Eungyul harus membujuknya terlebih dahulu sebagai bukti bahwa dia menghormatinya. Eungyul yang semakin kesal berkata bahwa dia tidak bisa membujuk ayahnya tentang musik, karena dia tidak bisa mendengarnya. Eungyul menyesal telah menyakiti perasaan sang ayah dengan perkataannya. Dan ketika dia pergi untuk menenangkan pikiran, terjadi anomali yang menuntunnya pada toko musik misterius bernama La Vida Music. Tempat itu mengingatkannya pada toko musik FIFA yang pernah dia kunjungi saat masih kecil. Di sana, Eungyul yang frustasi menukar gitar miliknya dengan sejumlah uang kepada penjaga toko yang sangat nyentrik, dan dia mendapat kupon pengembalian jika tidak jadi menjual gitarnya. Ketika Eungyul keluar dari toko musik, dia melihat pemandangan kota Seoul yang tidak biasa, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Keadaan semakin membingungkan ketika dia tidak sengaja bertemu dengan ayahnya versi muda, yang ternyata bisa mendengar dan berbicara. Ayah Eungyul yang dikenal sebagai Yi-chan ternyata tidak tuli sejak lahir. Dia adalah remaja penuh semangat yang bercita-cita ingin menghabiskan masa mudanya dengan kesenangan. Satu-satunya masalah yang dia hadapi saat ini adalah cinta, terutama setelah hatinya tertuju pada Seogyeong remaja yang sangat cantik dan populer di lingkungan sekitarnya. Yi-chan langsung jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama saat ia berkunjung ke kedai es krim tempatnya bekerja paruh waktu. Kabar mengatakan bahwa Seogyeong sangat berbakat bermain cello. Dia menjadi primadona di sekolah seni Sowon dan berasal dari keluarga bergengsi. Konon katanya mendapatkan hatinya lebih kompetitif daripada masuk universitas bagus, karena dia tidak pernah tertarik pada remaja laki-laki yang terobsesi kepadanya. Semua informasi itu tidak cukup untuk menyadarkan Yi-chan bahwa cintanya terlalu sulit untuk digapai karena dia tidak pernah ragu. Hingga suatu ketika, Yi-chan ditemani sahabatnya Maju, pergi ke acara pesta di mana Seogyeong menampilkan bakatnya bermain cello. Yi-chan tidak gentar meski tahu bahwa pujaan hatinya itu sudah punya pacar, seorang mahasiswa kedokteran sekaligus anggota band yang cukup populer. Yi-chan bersikeras ingin menikahi gadis cantik itu bagaimanapun caranya, dan ini membuat sahabatnya frustasi karena semua itu tampak mustahil baginya. Yi-chan berkesempatan untuk bertemu Seogyeong hanya untuk mendengar fakta bahwa mereka hidup di dunia yang berbeda. Yi-chan memang berasal dari keluarga sederhana dan tidak punya apa-apa.
dia tinggal bersama neneknya yang mengelola sebuah penginapan untuk mahasiswa. Perkataan Segyeong membuatnya tersadar bahwa dia harus memiliki sesuatu untuk mendapatkan hatinya. Salah satu mahasiswa senior di penginapan memberinya sebuah saran iseng, bahwa Ichan harus bergabung ke dalam band karena para gadis menyukai itu, dan mungkin akan membuat Segyeong jatuh cinta kepadanya. Suatu hari, setelah membeli kaos Kurt Cobain yang melegenda pada masanya, Ichan mengenakan kaos tersebut lalu datang menemui Segyeong di sekolahnya. Kebetulan Segyeong juga mengenakan baju yang sama dan membuatnya terlihat seperti pasangan. Ichan dengan suara lantang mengajak Segyeong untuk melihat konser band pertamanya. Sekolahnya mengadakan festival 1 bulan lagi, dan dia akan tampil di sana untuk memikat hatinya. Segyeong menerima ajakannya. Jika Ichan tampil memukau di acara festival, dia berkesempatan untuk mendapatkan hatinya. Tapi jika tidak, dia harus menyerah dan melupakan cintanya. Ichan menemui anggota band sekolahnya yang terancam bubar karena kekurangan anggota. Mereka setuju untuk menerimanya jika dia bisa membawa gitaris hebat ke dalam tim. Untuk itu, Ichan mencari sosok Dongjin, gitaris handal yang cukup terkenal. Setelah berhasil membujuknya untuk bergabung dengan band, mereka sepakat untuk bertemu. Namun rencana itu gagal ketika Dongjin tiba-tiba meninggalkan pertemuan karena harus pergi ke toilet. Di saat itulah Eun-gyeol muncul dan memungut koran yang tidak sengaja dijatuhkan Dongjin setelah dia menabraknya. Ichan datang dari arah berlawanan untuk menjemput Dongjin yang katanya akan membawa sebuah koran dan mengira bahwa Eun-gyeol adalah orang yang dia cari. Setelah berkenalan, Eun-gyeol sangat terkejut bisa bertemu dengan ayahnya versi muda, dan dia terpaksa mengaku sebagai Dongjin agar bisa mencari tahu lebih banyak tentang Ichan. Band sekolah menolak Eun-gyeol karena mereka tahu dia bukan Dongjin. Ichan kecewa karena telah dibohongi, tapi Eun-gyeol lebih kecewa karena ayahnya membuat band untuk memikat hati gadis lain dan bukan calon ibunya di masa depan. Sementara itu, ibu Eun-gyeol yang dikenal sebagai Chung-ha bersekolah di SMA Seni Sowon dan dia sangat pandai melukis. Beberapa hari yang lalu, Chung-ha tidak sengaja menumpahkan air bekas cat kepada Segyeong setelah kakinya dijegal oleh siswa yang tidak menyukainya. Segyeong tidak marah meski bajunya kotor, dan sebagai bentuk permintaan maaf, Chung-ha meminjamkan kaos Kurt Cobain miliknya untuk baju ganti. Karena itulah Segyeong tidak sengaja mengenakan baju yang sama dengan Ichan. Melalui kejadian ini, Segyeong dan Chung-ha akhirnya berteman baik dan sering berkomunikasi. Di sisi lain, setelah diusir oleh Ichan yang merasa tertipu, Eun-gyeol mencari jalan pulang dan dia sangat frustasi karena tidak tahu cara kembali ke masa depan. Lebih buruk lagi, uang yang dia dapat setelah menjual gitarnya tidak bisa digunakan pada masa itu. Ketika Eun-gyeol tidur di bawah jembatan bersama para tunawisma, dalam mimpinya dia mendapat panggilan dari Master, pemilik toko La Vida Music, yang berkata bahwa Eun-gyeol harus menemukan alasan kenapa dia ada di masa lalu jika ingin kembali ke masa depan. Chung-ha dengan segala keterbatasannya selalu mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang yang tidak menyukainya. Suatu ketika, Chung-ha terlibat masalah dengan para pengganggu yang kemudian menyeretnya dan mengurungnya di gudang. Di saat yang sama, Ichan yang ingin bertemu dengan Segyeong menyamar jadi siswa SMA Sowon agar bisa menemuinya di sekolah. Ketika rencananya gagal dan guru sekolah mulai mengejarnya, dia bersembunyi di gudang dan bertemu dengan Chung-ha yang terkurung di sana. Ichan tidak menyadari bahwa gadis itu tuli dan bisu, tapi dia terus berusaha berbicara dengannya. Sampai akhirnya guru sekolah datang ke gudang, dia terpaksa kabur lewat pintu kecil dan membawa Chung-ha pergi dari tempat itu. Dia menyadari telah terjadi sesuatu kepadanya dan ingin menolongnya. Meski tidak bisa mendengar, Chung-ha bisa memahami bahwa Ichan ingin membantunya saat dia memberikan nomor teleponnya. Sementara itu, Eun-gyeol yang mengikuti Ichan ke SMA Sowon tidak sengaja bertemu dengan Segyeong remaja. Terjadi percakapan serius dan singkat di antara mereka ketika Eun-gyeol menyebut nama kakek Viva yang membuat Segyeong tidak nyaman dan pergi meninggalkannya. Kakek Viva adalah ayah kandung Segyeong, tapi sedari kecil Segyeong tumbuh bersama orang tua angkatnya karena suatu alasan. Segyeong tidak menyukai fakta bahwa dia ditelantarkan oleh orang tua kandungnya. Dia juga tidak suka kepada orang tua angkatnya yang selalu menuntutnya menjadi pemain selo terbaik. Tapi dia tidak punya pilihan dan hanya bisa memenuhi harapan mereka untuk bertahan hidup. Eun-gyeol teringat cerita ayahnya tentang penginapan yang dikelola oleh neneknya. Dia pergi ke penginapan nenek buyutnya itu dan pura-pura menjadi tutor yang akan mengajari Ichan,
setelah tahu bahwa prestasinya di sekolah sangat buruk. Karena Nenek Ichan sangat ingin cucunya belajar dengan baik, dia menerima keberadaan Eungyul dan menyiapkan penginapan serta makanan gratis untuk membayar jasanya. Begitulah bagaimana Eungyul bisa bertahan untuk sementara, dan dia punya kesempatan lebih banyak untuk mengenali ayahnya. Semua orang di penginapan menyambut Eungyul dengan baik. Nenek menyiapkan banyak makanan dan Ichan bernyanyi dengan riang gembira. Eungyul mengingat kembali kenangan saat dia masih kecil sebelum nenek buyutnya meninggal. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya bisa tertawa lepas di masa mudanya. Semua itu membawanya pada pertanyaan apa yang membuatnya menjadi tuli dan kenapa dia tidak pernah menceritakannya. Di tempat kerja, seseorang menitipkan surat berisi tiket konser untuk Ichan. Surat tersebut ditulis oleh Sejong yang mengajaknya untuk pergi nonton konser bersama. Ichan dengan semangat pergi ke lokasi pertemuan, tapi dia terlambat. Konser yang digelar oleh pacar Sejong bersama anggota bandnya itu sudah berakhir. Sejong yang merasa tidak mengundangnya sangat marah karena sekarang Ichan tampak seperti penguntit yang terus mengikutinya. Dia memarahinya dan membuatnya merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Ketika Sejong meremehkan Ichan dan ambisinya untuk membuat band, Eungyul yang ada di sana memperkenalkan dirinya dengan lantang sebagai calon gitaris band Ichan. Dia juga menerima tawaran pacar Sejong untuk bermain musik bersama. Ichan dengan percaya diri menyanyi di atas panggung, sementara Eungyul menunjukkan permainan gitarnya yang sangat memukau. And now that the night is gone, there's no looking back, we lost our way a long, long time ago. Can you tell me what went wrong? 'Cause I can't do this on my own. There's nothing left to say. I'll be on my way tonight. Can we make it to the other side? We made it this far somehow. You will let us enough again. I promise and I know that I will make you believe again. We're one step closer to forever. Oh, won't you tell me what is going on? 'Cause I've been trying to make it for so long. Oh, I'm sorry for all the mistakes that I've done. Pada malam itu, Eungyul tidak percaya dirinya bisa bermain musik dengan ayahnya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di kehidupan sebelumnya, dan dia sangat bahagia. Setelah kejadian ini, Ichan menceritakan motif sebenarnya kenapa dia ingin membuat band. Semua itu bukan semata untuk memikat hati Sejong, tapi demi masa mudanya yang akan segera berakhir. Begitu lulus SMA, dia tidak akan kuliah dan mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Dia ingin membangun kembali restoran milik neneknya yang bangkrut karena ulah ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Itu berarti dia tidak akan punya waktu untuk bersantai di masa depan, dan ini adalah kesempatan terakhir untuk membuat masa mudanya bersinar terang. Setelah menyelamatkan Ichan yang hampir tertabrak mobil, Eungyul menduga bahwa pendengaran ayahnya hilang karena kecelakaan, dan berpikir bahwa dia bisa mencegahnya untuk mengubah masa depan. Eungyul tidak tahu kapan itu akan terjadi. Untuk mencegahnya, dia harus berada di sisi ayahnya setiap waktu, dan karena itu dia setuju untuk membantunya menciptakan band. Eungyul mendengar cerita dari nenek buyutnya tentang Ichan yang tidak tertarik untuk belajar. Ichan berpikir neneknya kesulitan mencari uang dan terus bekerja paruh waktu untuk membantunya. Harapan nenek Ichan tidak banyak. Dia hanya ingin cucu semata wayangnya belajar dengan baik dan berkuliah demi masa depannya. Mendengar hal itu, Eungyul bertekad untuk mengubah pandangan ayahnya agar mau berkuliah, dan dia terus membujuknya untuk belajar. Setelah melihat kemampuan Eungyul bermain gitar, 3 anggota band sekolah yang tersisa menerimanya untuk bergabung. Namun mereka tidak mau menerima Ichan sebagai vokalis sebelum dia membuktikan kelayakannya. Eungyul menggunakan kesempatan ini untuk mengajari ayahnya bermain gitar dan mengembangkan vokalnya, sampai akhirnya dia bisa membuktikan diri pada anggota yang lain, dan mereka mengakuinya. Dengan terkumpulnya 5 anggota, ditambah maju sebagai manajer, terciptalah band dengan nama Manipulator Kenangan Cinta Pertama.
Segalanya menjadi kacau ketika Sejong dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Eun-gyeol dan Maju yang mengetahui kabar ini memutuskan untuk merahasiakannya dari Yi-chan agar dia tidak merasa dikecewakan. Eun-gyeol tahu bahwa Sejong meninggalkan Korea di kelas 11 dan tidak kembali sampai pemakaman ayahnya. Namun dia sangat terkejut saat melihat Sejong ada di Korea beberapa hari kemudian, dan sepertinya dia melarikan diri dari orang tua angkatnya. Dia juga memotong rambut panjangnya dan menjual gaun cantiknya untuk mendapatkan uang. Kehadiran Sejong menjadi masalah bagi Eun-gyeol karena dia akan menghalangi perjalanan cinta orang tuanya. Eun-gyeol menyuruhnya untuk tidak menemui Yi-chan dan bercerita bahwa perkataannya di acara konser sangat menyakiti perasaannya. Kepribadian Sejong seperti mengalami perubahan, dan sekarang dia ingin meminta maaf kepada Yi-chan atas semua perbuatannya tempo hari. Eun-gyeol teringat cerita bahwa orang tuanya bertemu di kelas bahasa isyarat. Itu berarti jika dia mencegah Yi-chan kehilangan pendengarannya, orang tuanya tidak akan bertemu. Dia juga kesulitan mencari tahu keberadaan ibunya saat ini, karena di masa depan Chung-ah sangat merahasiakan masa lalunya. Meski begitu, dia tetap ingin menolong Yi-chan dan mencari cara untuk mempertemukan kedua orang tuanya, dan mencegah Sejong agar tidak merusak kisah cinta mereka. Sementara itu, kabar kepergian Sejong akhirnya sampai ke telinga Yi-chan, dan itu membuatnya sangat sedih. Di tempat kerja, atasan di sana memberitahu Yi-chan bahwa gadis yang menitipkan tiket konser untuknya baru saja pergi meninggalkan toko, dan ternyata dia adalah Chung-ah. Yi-chan marah kepadanya dan merasa dibodohi oleh tiket konser dan surat palsu yang dia berikan untuknya. Yi-chan berpikir bahwa Chung-ah sengaja menulis surat palsu itu untuk mengerjainya, karena dia sangat menyukai Sejong dan semua orang di sekolahnya mengetahui itu. Ketika Chung-ah pergi karena tidak bisa mendengar keluhannya, Yi-chan berpikir dia tidak peduli kepadanya dan bahkan berteriak mengatakan dia tuli. Meski tidak mendengarnya, Chung-ah memahami gestur tubuhnya, dan dia pergi dengan kesal. Dia menangis sendirian di belakang bilik telepon saat hujan mulai turun. Yi-chan merasa sangat bersalah saat mengetahui dari bosnya bahwa Chung-ah tidak bisa mendengar, dan dia pergi untuk mencarinya lagi. Bersamaan dengan itu, Eun-gyeol tidak sengaja melihat Chung-ah menangis sendirian dan merasa kasihan kepadanya. Eun-gyeol menyerahkan payungnya kepadanya, tidak menyadari bahwa dia adalah calon ibunya di masa depan. Chung-ah terlahir dari keluarga kaya, tapi dia tidak bahagia sejak ibu tirinya yang jahat muncul di kehidupannya. Wanita busuk itu punya 2 anak yang juga sangat menyebalkan dan tidak berguna seperti sampah. Ayah Chung-ah yang sangat sibuk bekerja tidak pernah tahu bagaimana putrinya diperlakukan dengan buruk oleh ibu tirinya. Chung-ah seperti di penjara. Dia tidak boleh belajar bahasa isyarat dan kesulitan mengekspresikan perasaannya. Chung-ah selalu menyendiri dan merasa kesepian. Sampai akhirnya dia melihat Yi-chan dan terhibur dengan segala kekonyolannya. Ketika Yi-chan menerobos masuk ke pesta untuk melihat penampilan Sejong, sebagai tuan rumah yang mengadakan pesta itu, Chung-ah hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dia sangat terhibur saat melihat Yi-chan kabur dari rumahnya dan hampir mengacaukan pesta tersebut, dan membuat ibu tirinya sangat marah. Kemudian, dia bertemu lagi dengannya di toko buku. Saat itu, Yi-chan dengan sigap melindunginya dari tumpukan buku yang terjatuh, dan membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah kejadian itu, Chung-ah pergi menemui Yi-chan di tempatnya bekerja paruh waktu. Dia terus mengikutinya dan membeli baju yang sama dengannya saat pergi ke pasar. Chung-ah tidak menyesal telah meminjamkan bajunya kepada Sejong, yang membuatnya terlihat seperti pasangan Yi-chan. Tapi dia selalu bertanya-tanya apakah Yi-chan akan menemuinya jika dia yang mengenakan baju tersebut pada hari itu. Ketika Chung-ah dikurung di gudang dan merasa frustasi, Yi-chan lagi-lagi muncul di hadapannya dan membantunya. Chung-ah merasa bahagia dan menyadari bahwa dia jatuh cinta kepada Yi-chan. Namun, dia akhirnya tahu bahwa laki-laki itu menyukai Sejong. Ketika Chung-ah mendapat kabar bahwa Sejong akan pindah ke Amerika Serikat, dia berpikir Yi-chan akan sedih dan merasa kasihan kepadanya. Ketika Sejong mengundangnya pergi nonton konser bersama, Chung-ah justru menyerahkan undangan tersebut kepada Yi-chan agar dia punya kesempatan terakhir untuk bertemu pujaan hatinya. Chung-ah melakukan itu karena dia ingin berterima kasih kepada Yi-chan, tapi tampaknya Yi-chan tidak mengerti dan salah mengartikan niat baiknya. Setelah apa yang terjadi, Yi-chan akhirnya bertemu Sejong yang mengajaknya berbicara,
tapi dia memintanya untuk menunggu karena harus mencari Chung Ah dan meminta maaf kepadanya. Upayanya tidak membuahkan hasil, dan segera setelahnya dia berbicara dengan Seogyeong, yang kemudian meminta maaf kepadanya. Sementara Lee-chan berbunga-bunga karena perubahan sikap Seogyeong, Eun-gyeol justru merasa khawatir dan terus mempertanyakan alasan gadis itu kembali ke Korea. Namun, Seogyeong tidak pernah mau menjelaskannya, dan itu membuat Eun-gyeol sangat kesal. Keadaan semakin kacau ketika Seogyeong mulai bersikap baik kepada Lee-chan. Eun-gyeol takut ayahnya semakin jatuh cinta kepada Seogyeong, jadi dia terus mengganggu Lee-chan saat mendekati gadis itu. Seogyeong yang menyadari ini berpikir bahwa Eun-gyeol menyukainya dan cemburu melihatnya dekat dengan Lee-chan. Eun-gyeol tidak langsung menyangkal pernyataan itu, dan ini menjadi bukti bahwa dia punya sedikit perasaan untuknya. Karena mau bagaimanapun, Seogyeong terlalu manis untuk diabaikan. Masalah lain muncul ketika Lee-chan mengubah judul lagu untuk festival hanya karena Seogyeong yang memintanya. Dia terlalu dibutakan oleh cinta. Eun-gyeol yang tidak menyukai sikap ini memilih untuk keluar dari band dan pergi meninggalkan penginapan. Malam harinya, Eun-gyeol berbicara dengan master di alam mimpi, yang menjelaskan bahwa keadaan di masa depan mulai berubah sejak dia datang ke tahun 1995. Itu berarti perjalanan waktunya bisa mengubah masa depan, tetapi Eun-gyeol masih belum menyadari alasan kenapa ini terjadi kepadanya. Eun-gyeol bukan satu-satunya orang yang melakukan perjalanan waktu. Tampaknya, Seogyeong yang dikabarkan kembali ke Korea nyatanya adalah pribadi lain yang datang dari masa depan. Dia adalah Eun-yu, putri tunggal Seogyeong dari tahun 2023. Dalam kisahnya, Seogyeong terbiasa menuruti keinginan ibu angkatnya untuk menjadi pemain selo terbaik, dan dia menikmati karir itu pada akhirnya. Setelah pindah ke Amerika, menikah dengan seorang dokter dan melahirkan Eun-yu, Seogyeong menyesali itu karena dia harus berhenti bermain selo dan membuat karirnya redup. Seogyeong mewarisi harapannya kepada Eun-yu, tidak menyadari bahwa itu membuat putrinya merasa terpenjara. Bermain selo tidak membuat Eun-yu bahagia, dan dia merasa muak dijadikan alat untuk menebus kegagalan ibunya di masa lalu, yang akhirnya menjadi pemabuk. Setelah bercerai dengan suaminya, Seogyeong dan putrinya kembali ke Korea. Dengan semua penyesalan Seogyeong, dia terus berbicara tentang cinta pertamanya yang tergabung dalam sebuah band. Eun-yu akhirnya berpikir bahwa kehadirannya tidak diinginkan. Dia menjadi sangat marah kepada ibunya dan pergi ke Amerika untuk tinggal bersama ayahnya. Namun, sesampainya di sana, Eun-yu mengetahui bahwa ayahnya sudah menikah lagi, yang membuatnya merasa semakin terbuang dan ingin mati. Eun-yu menangis sendirian setelah mengabaikan panggilan ayahnya yang khawatir, dan berpikir bahwa seharusnya dia tidak pernah dilahirkan. Di saat itulah terjadi anomali yang menuntunnya ke toko La Vida Music. Sama seperti Eun-gyeol, Eun-yu menukar selo miliknya dengan sejumlah uang, sebelum akhirnya dia terlempar ke masa lalu setelah keluar dari toko tersebut. Eun-yu mendapati dirinya ada di Korea Selatan, dan karena tidak punya tempat lain untuk pergi, dia tinggal di rumah masa kecil ibunya yang kosong. Ketika Eun-gyeol salah memanggilnya Seogyeong di jalan saat menjual baju, terlintas dalam benaknya untuk menyamar sebagai ibunya dan mencoba mengubah hidupnya. Jika dia bisa mempertemukan Seogyeong dengan cinta pertamanya, Eun-yu berharap ibunya akan hidup bahagia dan dia tidak akan pernah dilahirkan sebagai putrinya. Dengan begitu, Eun-yu bisa mewujudkan keinginan depresinya untuk mati dengan cara yang poetis. Semuanya menjadi masuk akal kenapa Seogyeong terlihat seperti orang lain, karena pada dasarnya dia adalah orang yang berbeda. Sementara itu, berbagai petunjuk membawa Eun-gyeol pada acara perilisan gitar listrik yang diluncurkan perusahaan Jinsung milik ayah Chung Ah. Acara itu dipimpin langsung oleh kakak tiri Chung Ah yang suka bertindak sesuka hati. Eun-gyeol tidak sengaja terlibat dalam audisi gitar yang menjadi bagian dari acara tersebut. Tapi karena kelalaian teknis, dia menjadi korban sengatan listrik dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bersamaan dengan itu, Lee-chan pergi menemui Chung Ah di sekolahnya untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Namun, Chung Ah yang demam tidak banyak merespon, sebelum akhirnya dia pingsan dan Lee-chan membawanya ke rumah sakit. Beruntung, keadaan Chung Ah bisa segera membaik, dan Lee-chan terus menemaninya sepanjang sisa hari itu. Dia dengan tulus meminta maaf kepadanya, mengajaknya makan, dan mengantarnya pulang dengan selamat. Walau terjadi begitu singkat, Chung Ah merasa sangat bahagia,
dan jantungnya terus berdegup kencang. Misi Eunyu untuk mencari cinta pertama ibunya dimulai. Dia menyelidiki setiap remaja laki-laki yang dekat dengan Seogyeong dan mencocokkan mereka dengan ciri-ciri yang pernah diceritakan ibunya di masa depan. Tampaknya, Eunyu menyadari ketampanan Eungeol saat berbicara empat mata dengannya tempo hari, dan berpikir bahwa dia sangat berbahaya karena pernah membuat jantungnya berdebar. Sementara itu, kepergian Eungeol membuat Ichan merasa kehilangan. Dia sudah menghabiskan banyak waktu bersamanya dan mulai menganggapnya teman. Ikatan batin di antara mereka begitu kuat, dan meskipun Ichan tidak menyadari bahwa Eungeol adalah putranya, dia merasa sedih dan mengkhawatirkan kondisinya yang menghilang selama berhari-hari. Sebagai bentuk solidaritas, Ichan menolak saran dari teman-temannya untuk mencari gitaris baru, dan dia berusaha mencari Eungeol dengan menyebarkan fotonya di berbagai tempat. Dalam prosesnya, dia bertemu dengan para penipu yang mengaku telah menemukan Eungeol dan menghubunginya hanya untuk memerasnya. Chung-ah tidak sengaja menemukan Ichan babak belur di bawah jembatan, dan dia meminta bantuan Eunyu yang kebetulan sedang mencari Ichan dan melewati jalan di sekitarnya. Sementara itu, Eungeol terbangun di rumah pemilik perusahaan Jinsung. Kakak tiri Chung-ah mengurungnya di rumah untuk menghindari pemberitaan buruk, dan semua orang yang berurusan dengannya sungguh mengerikan. Di luar rumah, Eungeol bertemu dengan Chung-ah dan menyadari bahwa dia adalah ibunya, setelah melihat namanya tertulis di seragam sekolah. Dia mencari tahu lebih dalam tentang rahasia ibunya, dan terkejut saat melihatnya diperlakukan tidak baik oleh saudara dan ibu tirinya yang jahat. Dia berusaha menolongnya dan merasa sangat sedih saat mengetahui bahwa ibunya bahkan tidak menguasai bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Eungeol sangat murka dan bertanya kepada wanita jahat itu, kenapa Chung-ah diperlakukan seperti ini. Sampai akhirnya pimpinan Jinsung, ayah Chung-ah, tiba di rumah dan meminta penjelasan. Dia merasa bersalah kepada Eungeol atas kecelakaan yang disebabkan putranya, dan memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Eungeol dengan tulus bertanya kenapa ayah Chung-ah tidak mengajari putrinya bahasa isyarat. Tampaknya dia sengaja melakukan itu karena tidak ingin publik tahu putrinya terlahir difabel. Eungeol menolak uang kompensasi yang ditawarkan pimpinan Jinsung, dan sebagai gantinya dia ingin mengajari Chung-ah bahasa isyarat. Ichan tidak mengalami luka serius, dan ternyata teman-temannya tidak tinggal diam menanggapi kabar kehilangan Eungeol. Bahkan dalam upaya pencariannya, salah satu di antara mereka rela berkelahi dengan gangster. Eunyu yang masih menyamar sebagai Seogyeong menjenguk Ichan di rumah sakit, dan dia menceritakan apa yang terjadi pada malam itu, dan bagaimana Chung-ah berperan penting dalam aksi penyelamatannya. Eunyu tidak tahu bahwa ibunya berteman dengan Chung-ah, dan dia sangat terkejut saat mendengar cerita bahwa gadis itu tuli. Pimpinan Jinsung tersentuh dengan ketulusan Eungeol, yang berkata bahwa dia bisa mengembalikan senyum manis Chung-ah jika dia mengajarinya bahasa isyarat. Setelah mendapatkan izin pada hari pertamanya mengajar, Eungeol menangis mengingat masa kecilnya saat mempelajari bahasa isyarat dari Chung-ah, dan sekarang dia yang mengajari ibunya cara berkomunikasi. Setelah tahu bahwa Eungeol tidak punya tempat lain untuk dituju, pimpinan Jinsung mau menampungnya untuk sementara dan menyekolahkannya di SMA Sowon. Begitulah bagaimana Eungeol bisa mengawasi ibunya dari dekat dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Setelah bermimpi bahwa Seogyeong menjadi ibunya di masa depan, Eungeol semakin takut ayahnya tidak berjodoh dengan Chung-ah. Ketakutan ini membuatnya semakin tidak menyukai Eunyu sebagai orang yang berperan jadi Seogyeong. Setelah tidak sengaja bertemu dengan Eungeol, Eunyu melaporkan keberadaannya pada Ichan dan informasi bahwa dia bersekolah di SMA Sowon. Misi Eunyu untuk mencari cinta pertama ibunya belum membuahkan hasil. Sebelumnya dia sangat yakin bahwa Ichan adalah orangnya setelah melakukan beberapa riset, tapi dia belum menyelidiki Eungeol dan belum bisa memastikan mana di antara mereka yang menjadi cinta pertama ibunya. Eunyu menggunakan seragam sekolah ibunya dan menerobos masuk ke SMA Sowon agar dia bisa mendekati Eungeol. Saat bertemu dengannya, Eunyu bertanya kenapa dia sangat membencinya dan selalu melarangnya mendekati Ichan. Eungeol tidak bisa menjawab, sampai akhirnya Ichan datang ke SMA Sowon bersama teman-temannya dan menciptakan keributan dalam rangka mengajak Eungeol untuk bergabung lagi dengan bandnya. Eungeol bersedia dengan syarat, Ichan tidak boleh menemui Seogyeong lagi karena dia juga menyukainya.
Ichan yang tidak terima memukul Eungyul dan akhirnya mereka berkelahi, sementara Chung Ah memperhatikan dengan khawatir. Keributan itu berakhir ketika guru sekolah muncul dan semua orang melarikan diri. Sambil bersembunyi di tengah kepanikan, Eunyu meminta penjelasan dari Eungyul mengenai pengakuan cintanya yang terasa tidak tulus. Tentu saja itu karena dia tidak benar-benar mencintainya. Tapi Eungyul berbohong dan terus mengatakan bahwa dia sangat menyukainya. Guru sekolah menangkap mereka berdua dan membawanya kepada ibu tiri Chung Ah selaku kepala sekolah di SMA Sowon. Eunyu dengan segala kepintarannya berhasil meyakinkan ibu tiri Chung Ah untuk tidak melapor kepada neneknya, alias ibu Seogyeong yang ada di Amerika, dan menerimanya untuk kembali bersekolah. Eunyu tidak menerima pengakuan cinta Eungyul dan meminta waktu sampai festival musim semi untuk memutuskan. Berdasarkan petunjuk, cinta pertama Seogyeong seharusnya membawakan sebuah lagu untuk memikat hatinya di hari festival, dan Eunyu akan tahu apakah Eungyul adalah orangnya atau bukan. Eungyul dan Ichan setuju untuk bersaing dengan adil di atas panggung, dan mereka yang tampil paling memukau berkesempatan untuk mendapatkan hati Seogyeong. Ichan berani menerima tantangan ini karena dia sudah banyak belajar bermain gitar dan bernyanyi. Sementara itu, Eungyul bingung kenapa Chung Ah terlihat kesal kepadanya sampai akhirnya dia tahu bahwa ibunya sudah menyukai Ichan, dan dia kesal kepadanya karena telah memukul Ichan saat berkelahi di lapang. Sekarang, misi Eungyul adalah membuat cinta ibunya terbalaskan, dan untuk melakukan itu, dia mengajaknya ke perkumpulan band agar bisa lebih akrab dengan Ichan. Di samping itu, Eunyu ternyata bisa menggunakan bahasa isyarat dasar. Dia pernah mempelajari itu dari temannya yang tunarungu di masa depan. Dengan kemampuan ini, Eunyu bisa berkomunikasi dengan Chung Ah yang membuatnya merasa sangat bahagia. Di satu kesempatan, Eungyul mendapat panggilan dari master yang mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membantunya. Tapi sebelum dia dapat membantu, Eungyul harus membantunya terlebih dahulu. Pesan ini masih menjadi teka-teki bagi Eungyul, tapi setidaknya dia punya secercah harapan. Di satu kesempatan, Eungyul membawa Eunyu jalan-jalan ke pedesaan sampai motor yang mereka kendarai kehabisan bensin. Di malam yang dingin dan sepi itu, Eungyul memberikan jaketnya untuk Eunyu dan berkata kepadanya apakah dia bisa memilihnya daripada Ichan. Ternyata selama ini Eungyul memang tertarik kepadanya dan semua upaya untuk mendekatinya tulus dari hati. Pada awalnya, Eungyul berpikir bahwa Seogyeong alias Eunyu berasal dari tahun 1995. Dan dia ragu untuk mencintainya karena perbedaan usia. Namun, pandangan itu berubah saat menyadari fakta bahwa saat ini mereka seumuran, dan tidak ada alasan baginya untuk menahan perasaan tersebut. Di saat yang tidak terduga, Eungyul mencium Eunyu, dan membuat jantungnya berdegup kencang. Ichan diam-diam belajar bahasa isyarat untuk berterima kasih kepada Chung Ah karena sudah menyelamatkannya tempo hari. Ketika Ichan melihat buku gambar Chung Ah, dia tidak sengaja melihat lukisan wajahnya sendiri. Chung Ah yang malu merebutnya tapi sudah terlambat. Ichan bertanya apakah itu berarti dia menyukainya. Chung Ah dengan berani mengakuinya, membuat Ichan terkejut dan terjatuh dari tempat duduknya. Chung Ah tahu bahwa Ichan tidak bisa menerima perasaannya, dan karena itu dia sudah menyiapkan komik bergambar yang bertanya apakah mereka setidaknya bisa berteman. Ichan terharu saat menyadari ketulusan cinta Chung Ah untuknya, dan itu membuat perasaannya terhadap Seogyeong mulai goyah. Chung Ah sangat senang ketika dia mendapat hadiah mesin fax dari ayahnya, dan Ichan menjadi orang pertama yang mengiriminya pesan. Pimpinan Jinsung yang melihat senyum bahagia Chung Ah mulai tersadar bahwa putrinya adalah anugerah yang pernah dia dapatkan, dan menyesali perbuatannya selama ini. Sementara itu, Eunyu masih berjuang melawan depresinya. Di masa depan, salah satu temannya yang juga pemain selo dan tertekan dengan tuntutan orang tuanya, memilih untuk menyerah dan mengakhiri hidupnya sendiri. Eunyu menggantikan posisinya sebagai pemain selo terbaik, tapi itu sangat membebani pikirannya dan membuatnya trauma sampai tidak bisa bermain selo lagi. Namun, Seogyeong sebagai ibu tidak memahami perasaannya. Eungyul mampir untuk menemui Eunyu saat dia merasa sangat sedih, dan mereka berakhir di bioskop. Eunyu menangis, berpikir untuk mengakhiri hidupnya, dan Eungyul berusaha membuatnya merasa nyaman dan memberinya motivasi, dengan berkata bahwa Eunyu tidak perlu berusaha terlalu keras agar terlihat mengesankan. Terus melanjutkan hidup saja sudah sangat hebat. Band manipulator kenangan cinta pertama membutuhkan nama dan visual baru. Karena itu, mereka telah merekrut Eunyu dan Chung Ah untuk mengambil foto
dan membuat poster untuk band mereka. Ketika Chung Ah tidak sengaja bertemu dengan Ichan di toko buku, dia mengusulkan untuk menggunakan lukisan Frida Kahlo yang berbentuk semangka dan bertuliskan Viva la Vida, yang berarti hidup panjang, untuk visual band mereka. Ichan menyukainya dan mereka tertawa saat mendiskusikan itu, membuat ikatan di antara keduanya semakin terlihat jelas. Semua orang dalam band menyukai gagasan Chung Ah dan tercetuslah nama Watermelon Sugar untuk band mereka. Sementara semuanya berlatih dengan serius, Chung Ah dan Eun-yu berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan mereka, membuat poster dan foto band yang menarik. Meski terlihat acuh-tak-acuh, Eun-yu sebenarnya sudah menyukai Eun-gyo, dan dia diam-diam terus memperhatikannya. Bahkan, dia mulai merasa cemburu ketika Eun-gyo menjadi pusat perhatian para gadis di sekolah. Di sekolah, Eun-gyo harus menghadapi ibu tiri Chung Ah yang mulai memberi peringatan kepadanya, tapi dia tidak gentar. Ibu tiri Chung Ah sangat ingin menguasai anak perusahaan Jinsung, yang mungkin akan jatuh ke tangan Chung Ah saat dewasa. Oleh sebab itu, dia terus mengisolasi Chung Ah, tapi usahanya gagal ketika Eun-gyo datang. Masalah lain muncul ketika basis Watermelon Sugar, Hyun-yu, terlibat dengan urusan gangster, dan ternyata dia pernah menjadi bagian dari geng tersebut. Pemimpin geng yang dipenjara menaruh dendam kepada Hyun-yu karena suatu alasan, dan ini semakin buruk karena kabarnya dia akan dibebaskan untuk sementara. Setelah mengingat potongan petunjuk dari masa depan, Eun-gyo mengetahui bahwa satu hari sebelum festival sekolah dimulai, ketika anggota band sedang menyiapkan panggung, akan terjadi kecelakaan yang membuat salah satu di antara mereka terluka parah. Eun-gyo menduga bahwa ini adalah tragedi yang akan mencelakai ayahnya dan menghilangkan pendengarannya. Ketika hari itu tiba, Eun-gyo menjebak Ichan dan membawanya ke tempat jauh, dan benar saja lampu panggung yang disiapkan untuk festival dikabarkan terjatuh, hampir mencelakai orang-orang yang ada di sana. Ichan selamat dari mara bahaya, dan Eun-gyo menggunakan sisa waktunya untuk menemani Eun-yu pergi ke bioskop. Namun, dia mendapat panggilan dari teman-temannya bahwa sesi latihan di panggung tetap dilaksanakan. Eun-gyo menyadari bahwa misinya belum selesai, karena tanggal pada hari itu belum berganti yang menandakan bahwa Ichan masih terikat pada takdirnya. Bersamaan dengan itu, Ichan dan teman-temannya harus menghadapi malam mengerikan, ketika pemimpin gangster yang mengincar Hyun-yu tiba dan melakukan penyerangan terhadap mereka. Eun-gyo meninggalkan Eun-yu sendirian, dan dia tiba di sekolah ketika Ichan hampir mendapatkan serangan fatal. Meskipun para gangster itu akhirnya melarikan diri, Ichan tidak mengalami luka serius berkat bantuan Eun-gyo, dan dia merasa sangat lega ketika tanggal pada hari itu sudah berganti. Hyun-yu akhirnya terbuka mengenai masa lalunya, dan dia meminta maaf kepada teman-temannya karena harus mengalami kejadian ini. Hyun-yu hanya ingin melepaskan kehidupannya yang suram dengan bermain musik, tapi pemimpin geng menganggapnya pengkhianatan, dan berpikir bahwa dia telah melaporkannya ke polisi yang membuatnya dipenjara. Kesalahpahaman ini tidak bisa dihindari, dan untungnya pemimpin geng tersebut sudah kembali ke penjara. Hari festival tiba. Band Watermelon Sugar hadir dengan segala kesiapan mereka termasuk kaos dan stiker dari masing-masing anggota. Eun-yu marah kepada Eun-gyo karena sudah meninggalkannya sendirian di bioskop dan terus menghindarinya. Eun-gyo terpaksa melakukan itu karena harus menyelamatkan Ichan, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Eun-yu tidak suka ditinggalkan, karena itu menjadi bagian dari traumanya. Kejadian ini mengingatkannya pada perlakuan ibunya, dan bagaimana ayahnya pergi untuk menikah lagi. Semua hal itu membuatnya merasa telah ditinggalkan. Eun-gyo sedikit memahami perasaan Eun-yu, dan dia menyesali perbuatannya. Namun, misinya untuk menyelamatkan Ichan tidak bisa diabaikan. Sekarang, Eun-yu berpikir bahwa Eun-gyo hanya menginginkannya sebagai simbol kemenangan, dan bukan karena mencintainya. Dia sudah mengambil keputusan untuk memilih Ichan pada hari penentuan ini, dan itu artinya misi Eun-gyo untuk menjodohkan orang tuanya akan semakin sulit. Watermelon Sugar tampil dengan kesuksesan yang luar biasa, dan ini adalah pertunjukan yang sangat memukau. Semua kecuali Ichan dan Eun-gyo terkejut ketika Eun-yu keluar di tengah pertunjukan. Eun-yu baru mengetahui bahwa ayahnya yang merupakan seorang dokter pernah tergabung dalam band. Dia baru mengetahui kabar ini dari saudari tiri Chung Ah yang berteman dengan Segyeong. Ternyata cinta pertama yang selalu dibicarakan oleh Segyeong adalah laki-laki yang menjadi ayah Eun-yu pada akhirnya.
Segyong memang sudah berpacaran dengan laki-laki itu lewat perjodohan, tapi tidak langsung mencintainya. Acara festival yang dimaksud Segyong terjadi di waktu yang berbeda, dan itu bukan pertunjukan band Yichan. Pada hari itu, ayah Eunyu memang menyanyikan sebuah lagu untuk memikat hati Segyong, yang akhirnya luluh dan mencintainya juga. Eunyu mungkin tidak menyukai sifat ibunya, tapi bukan berarti dia tidak menyayanginya. Fakta bahwa dia ingin menemukan cinta pertama Segyong adalah bukti bahwa dia peduli dan ingin membuat ibunya hidup bahagia. Namun, semua usaha itu akhirnya sirna dan keinginannya untuk tidak dilahirkan hilang begitu saja. Meski begitu, semua rasa sedihnya masih mengganjal, terutama traumanya yang tidak bisa hilang begitu saja. Keadaan ini membuatnya gelisah, ia sangat marah, kesal, sedih, dan bingung harus berbuat apa. Sementara itu, alih-alih memikirkan Eunyu, Ichan terus bertanya-tanya kenapa Chung-ah tidak datang ke acara festival. Saat Eunyu marah kepada Eungyol, dia memberitahu Chung-ah bahwa dirinya akan memilih Ichan, dan ini membuat Chung-ah merasa tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan cintanya, dan karena itu dia tidak datang ke pertunjukan. Ichan yang gelisah pergi ke rumah Chung-ah untuk bertanya alasannya. Chung-ah memberi tanda bahwa dia tuli dan bertanya apakah Ichan mengundangnya untuk mengejeknya. Ichan tidak bisa memahami semuanya, jadi dia mengeluarkan kamus bahasa isyarat dari sakunya dan mengatakan padanya bahwa musik tidak hanya untuk telinga, tapi juga untuk mata, pikiran, dan hati. Sambil menahan air mata, Chung-ah menuliskan sesuatu untuk Ichan sebelum pergi meninggalkannya. Tulisan itu menjelaskan bahwa Chung-ah tidak akan bertemu lagi dengan Ichan, karena mereka hidup di dunia yang berbeda. Setelah apa yang terjadi, Eungyol pergi menemui Eunyu di rumahnya. Eunyu yang putus asa menuduhnya hanya datang karena dia pergi dari pertunjukan, dan tidak memilih antara dia dan Ichan. Eungyol tersinggung karena dia sama sekali tidak memikirkan itu dan hanya mengkhawatirkannya. Eunyu berpikir bahwa Eungyol berasal dari tahun 95, jadi dia memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya, merasa bahwa mereka hidup pada garis waktu yang berbeda dan tidak akan pernah bertemu lagi. Eunyu yang ingin pulang pergi ke bandara, tapi tidak tahu bagaimana caranya kembali ke masa depan. Eungyol yang mengetahui ini segera menjemputnya ketika hujan mulai turun, dan berkata bahwa dia akan membantunya mencari jalan keluar, meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Eungyol hanya tidak ingin membiarkannya larut dalam kesedihan, dan ingin menawarkan bahunya untuk bersandar. Setelah mengantar Eunyu pulang ke rumahnya, Eungyol menemaninya untuk sementara. Mereka memasak makanan bersama, saling bercanda satu sama lain, dan berbicara dari hati ke hati. Eunyu juga mulai terbuka mengenai traumanya saat bermain selo. Eungyol pulang dengan perasaan bahagia karena Eunyu sudah menerima keberadaannya lagi. Namun, semua itu tidak bertahan lama ketika Master memberi kabar bahwa waktu kepulangannya sudah dekat. Setelah apa yang terjadi, Eunyu mewakili Segyong menemui Ichan, yang ternyata sudah lama menyadari bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Jauh sebelum hari festival, Ichan selalu memperhatikannya dan setelah melihat tatapannya kepada Eungyol, dia menyadari bahwa gadis itu menyukainya. Eunyu merasa bersalah, tapi Ichan tidak menyesali perasaannya. Dia bahkan berterima kasih kepadanya karena telah membuat masa mudanya penuh dengan semangat dan cerita yang mengesankan. Ichan mungkin tidak menyadarinya, tapi hatinya perlahan telah berpindah untuk Chung-ah. Terjadi serangkaian momen berharga ketika Ichan tidak sengaja melihat Chung-ah, dan hatinya luluh saat melihatnya memberi makan kucing liar. Kemudian dia mengikutinya ke kelas melukis, dan terpesona saat melihatnya mengikat rambut. Segera setelahnya, Chung-ah mendapat perlakuan tidak enak dari laki-laki yang mencoba mendekatinya. Remaja itu tidak senang ketika Chung-ah mengabaikannya, dan mulai mengejeknya bersama temannya yang lain. Ichan yang mengetahui kejadian ini menghajar mereka hingga babak belur, dan semuanya berakhir di kantor polisi. Beruntung, nenek Ichan segera datang untuk membela cucunya. Chung-ah merasa sangat berterima kasih, tapi dia masih menghindari Ichan. Chung-ah terkejut saat mendapat surat fax dari Eungyol, yang memintanya dengan cemas untuk menemui Ichan di ruang latihan band. Chung-ah datang dengan khawatir, tapi ternyata itu hanya rencana Ichan untuk menemuinya. Ichan menyiapkan buku catatan yang dia balik satu persatu, bertanya bagaimana bisa Chung-ah membuat hatinya berdebar, tapi kemudian pergi meninggalkannya. Ichan juga mengungkapkan bahwa dia ingin bernyanyi untuknya di hari festival,
Tapi karena dia tidak ada di sana, dia harus melakukannya sekarang. Ichan punya lagu khusus untuknya tentang menghadapi kesulitan, dan dia menerjemahkan setiap liriknya dengan bahasa isyarat. Air mata Chong-ah mengalir, dan ketika Ichan melupakan bait terakhirnya, Chong-ah mendekatinya, memeluknya dengan erat, dan mulai menangis lebih keras. Semua orang pergi berlibur ke sebuah villa. Di tengah perjalanan kereta, Eun-yu dikejutkan oleh panggilan Master yang menghubunginya lewat ponsel. Master menjelaskan bahwa dia sudah mengirim penjelajah waktu lain untuk membantunya, dan memperingati waktu kepulangannya yang sudah dekat. Bersamaan dengan itu, Eun-yeol juga mendapat sinyal misterius dari ponselnya. Mereka berdua akhirnya saling berpapasan, dan menyadari identitas satu sama lain sebagai penjelajah waktu. Eun-yeol dan Eun-yu turun di salah satu stasiun untuk menghindari Ichan yang hampir curiga kepada mereka. Keduanya saling mengenalkan identitas asli, menjelaskan situasi satu sama lain, dan memahami alasan mereka terlempar ke masa lalu. Eun-yeol percaya bahwa misinya adalah menyelamatkan Ichan dan menjodohkan orang tuanya. Setelah melewati banyak hal, Eun-yu tidak yakin dengan tujuannya dan alasannya terlempar ke masa lalu, tapi dia percaya bahwa mereka berdua punya alasan yang saling berkaitan. Ichan menyempatkan dirinya mencari kucing untuk Chong-ah, khawatir dia akan merasa bosan sendirian. Chong-ah sangat senang dan setelah menamai kucing itu, dia menyiapkan julukan untuk Ichan dalam bahasa isyarat. Tanda nama milik Chong-ah adalah suara jernih, dan menurutnya Ichan adalah suara mengkilap. Dia tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia bisa melihat dan merasakannya. Ichan sangat tersentuh. Dia terus menatap Chong-ah, meraih tangannya sesaat sebelum pergi, dan menciumnya. Semua orang menikmati waktu kebersamaan mereka, dan seseorang bergabung di tengah kebahagiaan tersebut. Dia adalah pria tua pemilik toko musik, yang pernah meminjamkan fasilitas miliknya untuk anggota band Watermelon Sugar, agar mereka bisa berlatih sebelum festival. Dia kebetulan ada di sana karena villa yang ditempati Ichan dan kawan-kawan dikelola oleh temannya. Semua orang di band mengenalnya sebagai gitaris yang pernah melegenda. Eun-yeol sama sekali tidak menyadari bahwa pria itu adalah kakek Viva, meski sudah sering bertemu dengannya, dan berbagi cerita tentang masalahnya selama di masa ini. Kakek Viva tentu saja mengira bahwa Eun-yu adalah Seogyeong, putri kandungnya, tapi dia bingung saat melihat reaksi gadis itu yang terlihat jelas tidak mengenalinya. Cinta yang diterima dari Ichan, serta perhatian dari Eun-yeol dan bandnya, memberi Chong-ah kekuatan untuk bangkit dari keterpurukannya di rumah. Setelah perjalanan yang menyenangkan, Chong-ah disambut dengan amarah ibu tirinya karena membolos dan menggunakan bahasa isyarat yang membuatnya muak. Chong-ah tidak takut karena sekarang dia punya teman. Dia mencoba mengirim pesan kepada Ichan, tapi pesan itu disadap dan mesin faxnya dirusak. Chong-ah dikurung lagi di loteng, tempat di mana dia sering menghabiskan waktunya sendirian dan merasa terpenjara. Eun-yeol yang baru tiba di rumah segera menyadari kekacauan ini, dan dia mengancam pelayan rumah untuk memberitahu keberadaan Chong-ah. Hatinya sangat hancur saat menyadari bahwa ibunya sering mendapat perlakuan seperti ini. Pimpinan Jin-sung tidak ada di rumah. Eun-yeol mengabaikan semua ancaman ibu tiri Chong-ah, dan membawa Chong-ah ke rumah Ichan. Sementara nenek menghibur Chong-ah yang menangis terseduh-seduh, Ichan sangat marah dan kesal kepada ayah Chong-ah yang terkesan mengabaikan putrinya. Dia tahu bagaimana rasanya ditinggal pergi oleh ayahnya sendiri. Rasa sakitnya nyata, dan dia tidak sanggup membayangkan betapa kesepiannya Chong-ah selama ini. Eun-yeol percaya pimpinan Jin-sung akan melakukan hal yang benar setelah mengetahui kebenarannya. Selama perjalanan ke villa, Eun-yu yang merasa terus diperhatikan oleh kakek Viva mulai curiga dan bertanya kepada anggota Watermelon Sugar, yang kemudian menjelaskan bahwa dia adalah anggota band yang karirnya hancur karena skandal. Dia jatuh cinta kepada aktris pemula dan punya anak dengannya di luar nikah. Setelah menyelidikinya lebih dalam melalui berita dan majalah terkait, aktris muda yang berhubungan dengan kakek Viva ternyata meninggal tidak lama setelah melahirkan bayinya. Dan Eun-yu akhirnya menyadari bahwa bayi itu adalah Seogyeong, yang kemudian diadopsi oleh orang tua angkatnya. Eun-yu tidak menceritakan kegelisahannya kepada Eun-yeol, terutama setelah dia mendengar cerita tentang apa yang terjadi kepada Chong-ah. Eun-yu berpikir bahwa Eun-yeol sudah cukup kesulitan menghadapi masalahnya sendiri. Hingga suatu ketika, terungkap bahwa di tahun 2023, Eun-yu mengenal kakak Eun-yeol yang bernama Eun-ho. Dalam kisahnya, Eun-ho pernah bertemu dengan Eun-yu di sebuah rumah sakit.
Mereka menjadi teman dan Enyu belajar bahasa isyarat darinya. Suatu hari, Enyu membaca cerita menyedihkan yang dibuat Eunho, dan ternyata itu adalah kisah nyata mengenai kecelakaan yang menimpa ayahnya. Eunho tidak sengaja mengetahui kisah itu ketika ayahnya bertemu dengan Maju setelah sekian lama berpisah. Melihat bagaimana Ichan menghindari Maju, Eunho berinisiatif untuk mencari tahu hubungan antara pria itu dengan ayahnya. Di saat itulah, Eunho mengetahui kisah kecelakaan Ichan yang membuatnya terpuruk sampai harus meninggalkan bidang musik dan menjauhi teman-temannya karena rasa malu. Eunho belum siap menceritakannya kepada Eungyol karena suatu alasan. Eunyu terkejut karena berdasarkan cerita dari Eunho, kecelakaan yang menimpa Ichan belum terjadi. Dan itu artinya Eungyol belum mencegah apapun. Ichan dikabarkan akan ditabrak oleh pengemudi mabuk di sebuah jalan, dan dengan informasi ini, Eunyu ingin membantu Eungyol menyelamatkan Ichan sekali lagi. Ibu tiri Chung-ah dengan segala pemikiran liciknya ingin menyingkirkan Eungyol, tapi usahanya gagal. Pimpinan Jinsung juga akhirnya tahu apa yang terjadi kepada putrinya selama dia tidak ada di rumah. Dia sangat murka saat melihat dinding loteng rumahnya penuh dengan lukisan Chung-ah, dan menyadari bahwa putrinya sering dikurung di sana. Dia mengusir ibu tiri Chung-ah, dan memecat semua pelayan rumah karena merahasiakannya. Ternyata Eungyol diam-diam sudah mengirim fax kepada pimpinan Jinsung tentang apa yang terjadi kepada Chung-ah, dan dugaan korupsi yang direncanakan ibu tirinya. Dengan semua bukti kejahatan yang sudah terkumpul, ibu tiri Chung-ah tinggal menunggu waktu kehancurannya dan membusuki penjara. Ichan mengantar Chung-ah pulang dan mengajak pimpinan Jinsung untuk berbicara empat mata. Ichan menyerahkan kamus bahasa isyarat yang selama ini dia pakai kepada ayah Chung-ah, dan mengatakan bahwa jika dia ingin berkomunikasi lebih banyak dengan putrinya, dia hanya perlu mencobanya. Di hari kecelakaan yang seharusnya terjadi, Eungyol dan Eunyu berhasil menyelamatkan Ichan agar tidak ditabrak oleh pengemudi yang mabuk. Mereka sangat bersemangat dan berencana untuk bertemu, namun di tengah perjalanan, Eunyu tidak sengaja melihat Sejong keluar dari toko musik kakek Viva. Eunyu teringat dengan cerita ibunya di masa depan, yang berkata bahwa dia pernah datang ke toko musik ayahnya, tapi tidak punya keberanian untuk berbicara dengannya. Eunyu menceritakan semua masalahnya kepada Eungyol, termasuk fakta mengenai kakek kandungnya, yang membuat Eunyu terkejut saat menyadari bahwa pemilik toko musik yang dimaksud Eunyu adalah kakek Viva. Di saat itulah Eunyu akhirnya tahu bahwa anak laki-laki yang pernah dia lihat saat melayat kematian kakeknya adalah Eungyol. Di malam itu, Eungyol segera menemui kakek Viva yang sangat dia rindukan. Namun di tengah perjalanan, sebuah mobil melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan Ichan yang kebetulan ada di sana mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Sebelum kecelakaan, Ichan pernah membuat lagu di kamarnya yang membuat Eungyol sangat terkejut. Tampaknya itu adalah musik misterius yang pernah ditunjukkan kakek Viva kepada Eungyol, yang saat itu memintanya membuat riff lagu dari musik tersebut sebagai tantangan. Kakek Viva tidak pernah bercerita, tapi Eungyol akhirnya tahu seniman yang menciptakan musik itu adalah ayahnya sendiri, dan dia membantu Ichan menyelesaikan musik tersebut lebih awal. Dalam timeline asli, Ichan membuat musik itu sendirian, dan kecelakaannya terjadi ketika dia hendak mengirimkan kaset musiknya kepada kakek Viva untuk dinilai. Kakek menolak karena ada urusan lain, dan Ichan mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Meski begitu, kaset itu tetap jatuh ke tangan kakek Viva, dan begitulah lingkaran kesedihan ini dimulai. Sekarang, dalam cerita yang telah berubah, Ichan menjatuhkan kaset musiknya saat kecelakaan, dan kakek Viva memungutnya, membuktikan bahwa lingkaran kesedihan ini tetap terjadi. Setelah bertemu dengan kakek Viva di lokasi kejadian, Eunyu yang menyamar sebagai Sejong bertanya kenapa kakek Viva meninggalkannya setelah ibunya meninggal dan membiarkannya diadopsi. Kakek menangis mengatakan dia tidak pernah ingin meninggalkannya, dan baru mengetahui keberadaannya saat dia diadopsi. Kemudian dia mengira Sejong hidup bahagia bersama orang tuanya yang kaya. Eunyu bercerita bahwa selama ini dia merasa tertekan hidup bersama orang tua angkatnya, berharap kakeknya itu mengerti bahwa meskipun Sejong terlihat bahagia, tapi sebenarnya dia sangat hancur. Terakhir, Eunyu berpesan kepada kakeknya, jika dia bertemu seseorang yang mirip dengannya suatu saat nanti, sampaikan bahwa dia tidak pernah bermaksud meninggalkannya. Melalui pesan ini, Eunyu berharap kehidupan ibunya bisa menjadi lebih baik, dan tidak merasa ditinggalkan.
Eun-yeol diliputi rasa bersalah yang begitu besar. Dia hampir memilih tidak kembali ke tahun 2023 dan menghilang dari timeline. Ternyata pengemudi mobil yang menabraknya adalah kakak tiri Chung-ah, yang merasa kesal kepadanya karena dia menghancurkan rencana ibunya untuk menguasai harta kekayaan pimpinan Jinsung. Dia ditangkap, tapi itu tidak menghentikan fakta bahwa Yi-chan kehilangan pendengarannya setelah cedera kepalanya yang sangat serius. Ketika Yi-chan terbangun setelah operasi dan menyadari bahwa dia tidak dapat mendengar, semua orang terdekatnya hancur. Tangisnya tak tertahankan ketika nenek datang ke rumah sakit, dan Eun-yeol yang tidak sanggup melihat kesedihan itu meninggalkan ruangannya. Bagian lain dari rasa bersalah Eun-yeol adalah dia benar-benar percaya bahwa hidup Yi-chan menjadi kacau karenanya, dan merasa tidak mengubah keadaan apapun. Eun-yeol menegaskan bahwa usahanya tidak sia-sia. Eun-yeol sudah menyelamatkannya dari keterpurukan dan Chung-ah yang akhirnya bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya. Kemudian, Eun-yeol mengungkapkan alasan Eun-ho tidak pernah memberitahunya tentang kecelakaan Yi-chan. Itu karena seluruh keluarga sudah memberikan terlalu banyak beban kepadanya, dan Eun-ho tidak mau membuat adiknya semakin tertekan. "Menyerahlah, itu bukan beban yang harus kamu pikul," kata Eun-yeol. Selama ini, Eun-yeol selalu menganggap dirinya tulang punggung kedua dalam keluarga, tapi sekarang dia menyadari batasannya, dan tidak semua hal ada di dalam kendalinya. Eun-yeol meyakinkan Eun-yeol untuk kembali ke tahun 2023, sesuai arahan Master yang berkata bahwa bulan ganda akan muncul pada malam berikutnya, dan itu menjadi tanda kepulangan mereka. Di rumah, Eun-yeol bertemu ibunya yang ternyata diam-diam kabur dari Amerika. Segyeon terkejut berpikir dirinya sedang berhalusinasi, dan Eun-yeol memberi beberapa nasihat tulus kepadanya untuk menjalani kehidupannya sesuai keinginan. Kabar kecelakaan Yi-chan sampai ke telinga pimpinan Jinsung, yang kemudian merasa bertanggung jawab dan bertekad memberikan keadilan untuknya. Dia bahkan berjanji akan menanggung biaya rumah sakit dan sekolahnya sampai lulus kuliah. Namun, dia terpaksa merahasiakan ini dari Chung-ah yang akan melanjutkan studinya di Amerika. Dengan kamus yang diberikan Yi-chan, pimpinan Jinsung belajar sedikit bahasa isyarat, dan akhirnya dia bisa melihat putrinya tersenyum kepadanya. Di sisi lain, Eun-yeol bertemu dengan kakek Viva yang akhirnya menyerahkan kaset Yi-chan kepadanya, dan memintanya untuk mendengarkan lagu itu sampai selesai. Sebelum berpamitan, Eun-yeol dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada kakek Viva, dan memberi beberapa nasihat mengenai kesehatannya. Dalam rekaman musiknya, Yi-chan menyampaikan pesan kepada Eun-yeol bahwa dia sangat bersyukur bisa bertemu dengannya, yang selalu ada di sisinya, membantunya menghadapi masalah, dan membuat masa mudanya bersinar terang. Tidak mudah meninggalkan Yi-chan yang berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi Eun-yeol tidak punya pilihan. Eun-yeol dan Eun-yu melewati portal terpisah, dengan cara yang sama saat mereka masuk ke toko La Vida Music. Keduanya menyerahkan kupon pengembalian untuk alat musik mereka, dan pulang ke tahun 2023. Ternyata, master atau penguasa waktu adalah kakek Viva. Semuanya menjadi masuk akal kenapa Eun-yeol dan Eun-yu terlempar ke masa lalu. Mereka berdua terikat dalam lingkaran kesedihan yang tidak sengaja diciptakan kakek Viva, ketika dia meninggalkan putri kandungnya Segyeong, dan menolak rekaman Yi-chan sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan. Perjalanan waktu itu menjadi hadiah dari alam semesta untuk kakek Viva, agar bisa memperbaiki kesalahannya, dan memberi kesempatan kepada mereka yang terikat untuk belajar memahami kehidupan. Eun-yeol bisa mengenali orang tuanya lebih dalam lagi, dan Eun-yu bisa belajar untuk menghargai hidupnya, juga memahami perasaan orang tuanya. Kembali ke tahun 2023, Eun-yeol terbangun di rumah megah keluarga Jinsung. Ayah dan ibunya kembali bersatu, dan hubungannya bersama teman-teman masa lalu masih terjaga dengan baik. Sekarang, Chung-ah menjadi putri konglomerat karena dia menjaga hubungan baik dengan ayahnya, dan dia diberi tanggung jawab sebagai kepala sekolah SMA Sowon. Yi-chan memegang anak perusahaan Jinsung, dan alih-alih merasa malu dengan kisah hidupnya seperti dulu, dia tampil di atas panggung untuk meluncurkan produk terbarunya dengan penuh percaya diri. Eun-yeol masih tergabung dalam band Spy9, tapi kali ini dengan restu orang tuanya. Band ini sudah terkenal, disukai para gadis, dan hendak melakukan tur di bawah arahan Maju sebagai manajernya. Eun-yeol dan bandnya tampil di acara perilisan gitar Jinsung,
Dan bagian paling mengharukannya adalah Ichan akhirnya menyadari bahwa Eungyul yang selama ini dia kenal di masa lalu adalah putranya sendiri. Cerita berakhir ketika Eunyu datang melihat pertunjukan Eungyul, dan akhirnya mereka bertemu di luar panggung untuk saling melepas kerinduan dan berbagi momen kemesraan. Hidup tidak harus sempurna agar bisa bersinar. Tidak harus menunggu tua untuk berani mencoba, dan tidak perlu berusaha terlalu keras agar terlihat mengesankan. Percayalah, kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil yang justru membuat hidup berkelap-kelip seperti bintang. Setiap orang punya cerita tentang rasa sakit yang berbeda. Penderitaan itu tidak dapat diukur, dan kita tidak berhak untuk menilai atau membandingkannya. Ingatlah, apa yang terlihat sepele bukan berarti mudah untuk dijalani. Harapan orang tua sejatinya adalah doa untuk kebaikan, dan bukan berarti perintah untuk dipatuhi. Jika harapan mereka tidak sesuai keinginanmu, buktikanlah bahwa pilihanmu tepat, dan jangan pernah menyesalinya.